menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Reno Kristianti Cipto Diharjo. Rintil menghentikan karyanya karena tanggung dan gendang pembuka. Kasarja terus melangkah sampai di tengah arena. Hai, senang sekali saya berkesempatan menjumpai sahabat Omah Simak Channel kembali. Seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan memperbincangkan sosok dan karya Ahmad Tohari, salah satu penulis besar Indonesia yang karya-karyanya banyak dibicarakan, bahkan menjadi materi ajar di sekolah-sekolah perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sebelum kita memperbincangkan salah satu karyanya, saya ingin mengajak teman-teman lebih mengenal siapa dan bagaimana sosok Ahmad Tohari. Saya hadirkan untuk teman-teman Kang Wanto Tirta, penulis yang memiliki kedekatan dengan tokoh kita kali ini. Halo Kang Wanto, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Omah Simak Channel. Menurut Kang Wanto, seperti apa nih sosok Ahmad Tohari itu? Dalam pandangan saya, Kang Ahmad Tohari, beliau lebih suka disebut Kang daripada Pak ya, adalah orang tua yang ngayomi, yang membombongi, dan juga yang selalu memberi bimbingan. Tetapi dia tidak suka mendikte, terutama untuk para calon penulis, para calon pengarang, atau yang sudah sedang berjalan atau yang sudah mungkin tingkatannya populer gitu. Beliau tetap sahaja, walaupun di lingkungannya lebih dikenal menjadi seorang kiai. Dan ini ditunjukkan kesederhanaan itu. Dia selalu dengan mudah ditemui, minta foto oleh anak-anak muda untuk selfie dan sebagainya, dia tidak keberatan. Bahkan dia cukup di SMS atau di telepon dulu, apabila tidak ada acara penting beliau akan hadir. Dan kami yang biasa kalau mertamu ke sana itu, walaupun tidak memberitahu kalau memang nggak ada acara, dia selalu menerimanya. Itu tidak suka protokoler, kemudian tidak suka formal, tapi beliau memang orang tua yang sangat sederhana, ngayomi tadi. Beliau juga selalu memberi nasihat, kalau kamu ingin menjadi penulis yang baik, maka membacalah. Banyak membaca akan memudahkan untuk menulis. Demikian pula untuk jangan patah semangat. Dia selalu memberikan nasihat-nasihat bahwa selalu terus menulis begitu. Dan juga berharap supaya kita menulis ini adalah bagian dari kita bisa mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Karena orang sepandai apapun, orang terkenal apapun, kalau dia tidak menulis, maka namanya pun biasanya akan hilang. Itulah sosok beliau, orang tua yang betul-betul sepertinya kok menjadi ikon Banyumas. Begitu sederhana beliau ini ya Kang. Tampaknya kesederhanaan itu tercermin juga dalam karya-karya Ahmad Tohari. Nah, bagaimana nih Kang Wanto memandang karya-karya Ahmad Tohari dalam konteks kekinian nih Kang? Baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari. Yang pasti bahwa dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini, di masa corona, ada yang mungkin di ekonominya sedang merasa kesulitan, situasi politik dan sebagainya, rasanya tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau selalu dianggap relevan, karena memang selalu mengangkat kehidupan dari orang kecil, orang biasa-biasa saja,
lalu dengan latar-latar di pedesaan, dan dia sangat mengesankan kalau dia menulis seperti itu. Dalam tataran kehidupan sekarang tetap menarik, dan ini sering menjadi satu kaca benggala istilahnya kalau dalam istilah kami di sini, yaitu untuk mengaca, karena dari karya-karya yang ditulis sepertinya dari hati nurani dan ada unsur keterlibatan dia sebagai orang desa, sehingga akhirnya seperti menyuarakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak tertulis di buku besar mungkin ya, atau juga mungkin termasuk menjadi bagian suara kami yang ada di pedesaan maupun di orang-orang yang merasa kurang beruntung dalam kehidupan baik politik, ekonomi maupun sosial. Maka selalu saja menjadi karya-karya beliau ini menarik. Baik, memang ya Kang ya, karya-karya Ahmad Tohari kebanyakan mengambil setting daerah pedesaan, dan itu sangat menarik sebab beliau mampu menggambarkan latar sosial budaya masyarakat dengan segala persoalannya. Nah, dari sekian banyak karya Ahmad Tohari, karya yang manakah yang menurut Kang Wanto paling menarik dan mengapa, Kang? Dari sekian banyak karya yang ditulis oleh Kang Ahmad Tohari, satu di antara yang paling populer adalah Ronggeng Dukuh Paruk, dan itu rupa-rupanya menjadi momentum bagi beliau, tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi dikenal juga di luar negeri. Memang karya Ronggeng Dukuh Paruk ini dengan latar pedesaan, latar pertanian, kemudian latar seni dan sebagainya, ini banyak sekali hal-hal yang diungkap oleh beliau, sehingga bagi saya sangat mengesankan sekali untuk karya-karya itu. Tetapi bukan berarti karya yang lain tidak menarik, karya yang lain juga menarik, cerpen-cerpennya, kemudian kolom-kolomnya di suatu media itu juga sering mengangkat orang-orang kecil, orang-orang yang ada di pedesaan, kehidupan-kehidupan yang kadang jarang orang lain ini melihatnya. Kalaupun melihat mungkin tidak setajam beliau. Ketajaman beliau inilah kemudian menguraikan dalam ceritanya, dan juga selalu detail-detailnya sampai ke situ. Terima kasih Kang Wanto hadir di Oma Simak Channel dan menambah pengenalan sahabat Oma Simak Channel pada seorang pengarang kebanggaan Indonesia, Ahmad Tohari. Teman-teman, seperti tadi telah saya katakan, karya-karya Ahmad Tohari banyak mengetengahkan kehidupan masyarakat jelata dengan segala persoalan yang dihadapi. Contohnya dalam karya yang tidak asing lagi bagi kita, novel Ronggeng Dukuh Paruk. Latar atau setting novel ini adalah desa Dukuh Paruk sekitar tahun 50-an hingga tahun 65, ketika masyarakat di pelosok desa seperti Dukuh Paruk belum mengenyam pendidikan. Nah, Ahmad Tohari sangat berhasil menghadirkan kehidupan masyarakat kalangan bawah itu dengan menampilkan cara hidup dan budaya yang khas. Misalnya, rendahnya kesadaran mereka terhadap kebersihan dan kesehatan, pemujaan mereka terhadap penari ronggeng, polosnya karakter masyarakat sehingga mereka mudah dimanfaatkan dan sebagainya. Teman-teman, novel Ronggeng Dukuh Paruk mengisahkan kehidupan seorang penari ronggeng yang dari satu sisi dipuja-puja masyarakat dan hidup berkecukupan. Namun di sisi lain, ronggeng ini mengalami eksploitasi, mengalami pelecehan dan perlakuan hukum yang tidak adil. Nama penari ronggeng itu adalah Serintil. Kisah dalam novel ini diceritakan melalui sudut pandang tokoh Rasus, kawan dan laki-laki spesial bagi Serintil. Teman-teman, saya tidak akan menceritakan isi novel ini dari A sampai Z,
sebab kalian dapat membaca secara langsung bukunya seperti ini. Ya. Nah, saya akan fokus membicarakan beberapa hal yang merupakan pengalaman pahit Serintil sebagai seorang ronggeng. Ketika Serintil akan ditahbiskan menjadi seorang ronggeng, dia harus mengikuti serangkaian upacara. Antara lain, dia harus dimandikan dan kemudian menari di depan makam leluhur seluruh masyarakat Dukuh Paruk yang bernama Ki Secamenggala. Dan kecuali itu, dia juga harus menjalani upacara buka kelambu. Kala itu usia Serintil 11 tahun. Dan dalam kedua upacara itu, dia dieksploitasi, dilecehkan tanpa perikemanusiaan. Teman-teman, kepercayaan masyarakat Dukuh Paruk, seorang calon ronggeng harus diasuh dan dibina oleh seorang dukun ronggeng. Nah, dalam novel ini, Serintil diserahkan oleh kakeknya kepada Kartareja dan Nyai Kartareja. Mereka berdua adalah dukun ronggeng yang mestinya melindungi Serintil. Tetapi ternyata teman-teman, justru mereka ini memanfaatkan kekuasaan untuk mengeksploitasi dan melecehkan Serintil yang masih sangat muda. Pada upacara memandikan Serintil dan Serintil harus menari di depan makam Ki Secamenggala, dukun ronggeng Kartareja berpura-pura kerasukan arwah Ki Secamenggala, dan dengan itu dia menjadi sah melampiaskan nafsunya kepada Serintil. Ini teman-teman sama sekali menyalahi aturan sakral pentahbisan ronggeng, namun toh dilakukan tanpa rasa malu oleh Kartareja. Nah, saya akan bacakan peristiwa itu agar teman-teman dapat ikut merasakan batin Serintil yang tersiksa, yang begitu ketakutan. Saya bacakan di halaman 47 hingga 49. Nanti saya akan potong-potong, hanya bagian penting saja ya teman-teman yang saya bacakan agar tidak terlalu panjang. Seperti pada awal upacara di rumah Kartareja, pentas di pekuburan itu meniadakan lagu-lagu cabul. Sakum diam. Tetapi menjelang babak ketiga terjadi kegaduhan. Kejadian itu takkan pernah kulupakan buat selama-lamanya. Ini aku di sini adalah Rasus ya teman-teman ya. Dia sebagai pencerita. Saya lanjutkan lagi. Dalam berdirinya, tiba-tiba Kartareja menggigil tegang. Mata dukun ronggeng itu terbeliak menatap langit. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Sesaat kemudian, tubuh Kartareja mengejang. Dia melangkah terhuyung-huyung dan matanya menjadi setengah terpejam. Semua orang terkesima, calung terhenti. Serintil menghentikan tariannya karena calung dan gendang pun bungkam. Kartareja terus melangkah sampai di tengah arena. Laki-laki tua bangka itu mulai menari sambil bertembang irama gandrung. Hanya Sakarya yang cepat tanggap. Kakek Serintil itu percaya penuh bahwa roh Ki Secamenggala telah memasuki tubuh Kartareja dan ingin bertayub. Maka Sakarya cepat berseru, "Pukul kembali gendang dan calung. Ki Secamenggala ingin bertayub. Serintil, Serintil, ayo menari lagi. Layani Ki Secamenggala." Irama calung kembali menggema, tapi suasana jadi mencekam. Semua orang percaya akan kata Sakarya bahwa Kartareja sedang dirasuki arwah leluhur. Maka mereka mundur dalam suasana tegang. Calung ditabur dalam irama tayub. Kesyahduan upacara sakral itu hilang. Lagu-lagu pemancing birahi disuarakan. Sakum tidak pernah lupa akan tugasnya, memoncongkan mulut lalu mengembuskan seruan cabul pada saat Serintil menggoyang pinggul.
Ces, ces. Kartareja menari makin menjadi-jadi, berjoget dan melangkah makin mendekati Serintil. Tangan kirinya melingkari pinggang Serintil, menyusul tangan yang kanan. Tiba-tiba dengan kekuatan yang mengherankan, Kartareja mengangkat tubuh Serintil tinggi-tinggi, menurunkannya kembali dan menciumi ronggeng itu penuh berahi. Penonton bersorak, mereka bertepuk tangan dengan gembira. Tetapi aku diam terpaku, jantungku berdebar. Aku melihat tontonan itu tanpa perasaan apapun, kecuali kebencian dan kemarahan. Tak terasa tanganku mengepal. Hanya itu, karena aku tak bisa bertindak apa-apa, tak berani berbuat apa-apa. Dan Kartareja terus menciumi Serintil tanpa peduli puluhan pasang mata melihatnya. Tak kuduga, sorak-sorai orang Dukuh Paruk berhenti seketika. Mereka juga aku sendiri kemudian melihat Kartareja mendekat Serintil begitu kuat sehingga perawan kecil itu tersengal-sengal. Bahkan akhirnya Serintil merintih kesakitan, seakan dia merasa tulang-tulang rusuknya patah oleh himpitan lengan Kartareja yang kuat. Begitu teman-teman, walaupun dalam novel digambarkan masyarakat Dukuh Paruk mempercayai bahwa Kartareja itu kerasukan arwah Ki Secamenggala, namun sebetulnya pembaca tahu bahwa yang dilakukan Kartareja itu hanyalah kebohongan saja demi dianggap sah melakukan pelecehan kepada Serintil yang masih kecil, masih imut. Tidak sampai di situ teman-teman. Serintil bahkan mengalami eksploitasi dan pelecehan yang luar biasa buruk ketika harus menjalani prosesi buka kelambu. Semestinya ini adalah upacara sakral ketika seorang calon ronggeng menyerahkan kegadisannya kepada laki-laki yang memberikan uang paling banyak. Tetapi teman-teman, karena si dukun ronggeng Kartareja suami istri ini sangat rakus dan sangat materialistis, mereka dengan licik memberi kesempatan kepada dua orang, Doer dan Sulam, untuk meniduri Serintil yang merasa sangat kesakitan. Nyai Kartareja membujuk Serintil. 2 keping rupiah perak dan seekor kerbau besar telah menjadi milikmu. Kau sudah menjadi anak yang kaya. Engkau akan merasa senang, bukan? Serintil mengangguk, walaupun perutnya terasa sakit. Dan engkau masih akan menerima sebuah ringgit emas. Mau, bukan? Nanti bila Sulam terjaga, dia akan masuk kemari. Mata Serintil terbuka lebar-lebar. Suaranya serak ketika dia bertanya kepada Nyai Kartareja. Jadi, aku harus melayani Sulam pula? Tak mengapa, bukan? Engkau akan menjadi satu-satunya anak yang memiliki ringgit emas di Dukuh Paruk ini. Tapi perutku sakit, Nek. Amat sakit. Aku pernah mengalami hal seperti itu. Bocah ayu, percayalah padaku. Semuanya tak mengapa kau lakukan. Ingat, sebuah ringgit emas. Istirahatlah sekarang selagi Sulam masih mendengkur. Serintil mengisak seorang diri. Baginya, alangkah lambat waktu berjalan. Nah, begitulah teman-teman, Serintil harus membayar nasibnya untuk menjadi penari ronggeng dengan harga dirinya. Bahkan di akhir kisah, rombongan ronggengnya ditunggangi oleh propaganda PKI. Mereka hanya orang desa yang lugu, yang mencari penghidupan dengan ngamen, mempertunjukkan tarian ronggeng di berbagai tempat dan acara. Keluguan mereka ini tampaknya dimanfaatkan oleh kelompok PKI, sehingga di tahun 65 mereka ditangkap dan dipenjarakan.
Bagaimana dengan Serintil? Dia mengalami begitu banyak penderitaan dan pelecehan seksual, sehingga pada akhirnya teman-teman, Serintil menjadi gila. Batinnya tidak kuat menanggung penderitaan yang bertubi-tubi datang kepadanya. Nah, Rasu sang pencerita berujar dengan penuh kepedihan di akhir cerita ini. Malam hari, ketika sudah berada kembali di Dukuh Paruk, aku berdiri tanpa teman di luar rumah. Sekelilingku adalah tanah air yang kecil dan sengsara, ditambah dengan nestapa yang sedang menimpa Serintil. Dukuh Paruk bertambah sakit. Sekelilingku adalah Dukuh Paruk yang sedang lelap dalam gubuk-gubuk ilalang. Dukuh Paruk yang sejak kelahirannya tak pernah mampu menangkap maksud tertinggi kehidupan. Tanah airku yang kecil tak pernah bersungguh-sungguh mengembangkan akal budi, sehingga tidak tahu bahwa dia seharusnya menyingkirkan kurap dan cacing yang menggerogoti anak-anak, serta kebodohan yang hanya membawa kemelaratan turun-temurun. Karena tak pernah atau tak mampu mengembangkan akal budi pula, tanah airku yang kecil sesungguhnya tak pernah berusaha menyelaraskan diri dengan selera ilahi. Ibuku telah sekian lama terlena dalam kerida batin yang naif. Kenaifan mana telah melahirkan antara lain ronggeng-ronggeng Dukuh Paruk. Ronggeng sendiri mestinya tiada mengapa bila dia memungkinkan ditata dalam keselarasan agung. Namun, ronggeng yang mengembangkan wawasan berahi yang primitif ternyata tidak mendatangkan rahmat kehidupan. Nah teman-teman, demikianlah sajian Omah Simak Channel hari ini telah mengetengahkan tentang Ahmad Tohari dan karyanya. Sebetulnya di situ Ahmad Tohari ingin berpesan kepada masyarakat bahwa kebodohan seringkali menyebabkan seseorang atau masyarakat itu menjadi terperdaya oleh hal-hal yang buruk yang dialami mereka. Karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Itu yang mau disampaikan oleh Ahmad Tohari. Sekian dulu jumpa kita teman-teman. Kita akan jumpa kembali di Omah Simak Channel pada kesempatan yang akan